Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun sampai pada saat ini kita masih ibadah dari rumah kita masing-masing karena kondisi, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 2 ayat pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit, bumi, laut, bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allahuwa, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ibadah kita saat ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan menjadi nas pembimbing bagi kita pada saat ini, Kitab Mazmur pasal 13 ayat 6, firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kita merespon firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita saat ini dengan melakukan nyanyian rohani nomor 14, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu mengembuskan hati, mengenyangkan awan gelap yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi hidup kami, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, bahkan kesempatan lagi untuk menghampiri hadirat Tuhan lewat ibadah hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami saat ini. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya untuk hidup beriman kami. Kiranya kami diperlengkapi untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari mempersiapkan bacaan firman Tuhan berdasarkan bacaan seragam gereja Toraja Mamasa untuk hari ini. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Firman Tuhan sebagai berikut. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca, mendengar, dan memelihara kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya setiap saat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita kapan saat dimana Yakub menerima janji Allah? Atau ketika Allah memberikan janji berkat-Nya kepada Yakub? Itu terjadi ketika di pasal 28 ayat yang ke-13, mimpi Yakub di Betel. Janji Allah kepada Yakub di sana dikatakan seperti ini, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Dan ayat yang seterusnya. Disitulah saat Allah memberikan janji berkat-Nya kepada Yakub
Setelah Yakub berhasil menipu ayahnya Ishak dan kakaknya Esau, setelah berkat sebagai anak sulung kakaknya Esau, itu kini menjadi miliknya yang sah di pasalnya yang ke-27. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, setelah ia melakukan semuanya itu, ternyata ia menjumpai kenyataan yang lain sama sekali. Ia harus dikejar-kejar sampai melarikan diri. Artinya memang bahwa mengambil hak yang memang bukan milik kita atau mengambil hak orang lain memang membuat kita tidak tenang dalam hidup yang kita jalani. Bahkan berkat yang berhasil dirampasnya ternyata tidak otomatis memberinya ketentraman, tidak otomatis memberinya kenyamanan, atau tidak otomatis memberinya kebahagiaan. Tetapi justru sebaliknya membuat Yakub merasa terancam. Ia justru ketakutan. Sebab bagaimana tidak, pasti kita tahu kisahnya Bapak Ibu bersama bahwa Esau yang harusnya menerima berkat itu berniat untuk membunuhnya. Pasal 27 ayat 41. Dan mau tidak mau, Yakub harus memulai aksinya atau perjalanannya melarikan diri. Tetapi juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan berkat yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya? Sia-siakah berkat yang telah dimiliki oleh Yakub? Sia-siakah semua janji yang sudah ia terima dari Tuhan? Di pasal 28 tadi ayat 13 dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji berkat Allah memang tidak hilang dari kehidupan Yakub. Tetapi juga janji berkat Allah tidak sendirinya atau tidak otomatis membatalkan hukuman bagi Yakub. Lalu sampailah Yakub di Betel di pasal 28 tadi. Ini malam pertama yang dialaminya sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Malam pertama dari pelariannya. Apa yang terjadi di Betel? Yakub bermimpi dan di dalam mimpi itulah ia menerima janji Allah, ia mendengar janji Allah. Allah mengatakan ia tidak akan meninggalkan, melainkan apa yang dijanjikan kepadanya akan dilakukan Allah kepada Yakub. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, janji berkat itu juga sekali lagi tidak otomatis diterima oleh Yakub. Dalam artian bahwa janji berkat itu ketika Tuhan memberikan janji itu kepada Yakub, Tuhan tidak langsung memberikannya saat itu juga. Setelah ia menerima janji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakub membutuhkan rentan waktu yang tidak sebentar untuk bisa menerima janji berkat yang Allah berikan kepadanya. Tetapi juga Bapak Ibu, ketika kita perhatikan kisahnya Yakub, setelah ia menerima janji berkat Tuhan, hidupnya tidak langsung berubah menjadi lebih baik, hidupnya tidak langsung berubah menjadi lebih aman atau lebih bahagia. Tidak. Sebab itu tadi salah satunya adalah janji berkat itu tidak terjadi saat itu juga. Tidak terjadi menurut waktu kita, tetapi terjadi menurut waktu Tuhan. Ini yang kadang-kadang membuat siapapun terkadang putus asa ketika menerima janji Tuhan tetapi tidak langsung digenapi atau dipenuhi saat itu saja atau saat itu juga. Sebab janji Tuhan digenapi sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan waktu kita. Bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Coba kita lihat Bapak Ibu, jarak antara Yakub menerima janji Tuhan dengan ketika Yakub menerima penggenapan janji Tuhan.
ada rentan waktu yang tidak sedikit. Yakub menerima janji itu, baru janji ya, ketika ia berada di Betel. Dan Tuhan menggenapi janji berkat itu ketika Yakub berada di Peniel. Sebagaimana bacaan yang kita baca hari ini. Setelah mendapat janji Tuhan, sekali lagi hidupnya tidak langsung berubah. Tetapi apa yang harus ia jalani? 14 tahun lamanya ia harus memperhambakan dirinya kepada Laban. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja dalam pemikiran kita juga bisa kita katakan bahwa 14 tahun ia bekerja kepada Laban, Yakub akan menjadi pribadi yang semakin kaya, ternaknya, hambanya, hartanya. Tetapi toh itu juga tidak membuat hatinya merasa tentram atau damai atau bahagia. Sebab ingat, kakaknya Esau ingin membunuhnya. Lalu dengan harta yang ia punya, ia bermaksud untuk melunakkan hati kakaknya. Lalu kemudian ia membagi rombongannya menjadi beberapa bagian, dan ia sendiri berada di rombongan paling terakhir. Maksudnya seluruh hartanya telah ia relakan untuk Esau asal ini dapat melunakkan hatinya di pasal 33. Tetapi kalau toh tidak, ia masih bisa melarikan diri. Itu yang ia bayangkan, itu yang ia pikirkan. Nah, pada malam terakhir pelariannya, sebelum ia bertemu dengan Esau, di sini Yakub mulai bergumul dengan Tuhan. Minta kepastian. Dalam artian bahwa di Peniel itulah Tuhan menyatakan janji berkat-Nya kepada Yakub, menggenapi janji berkat-Nya kepada Yakub ayat 29 bagian B. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi dari waktu di mana ia menerima janji sampai kepada waktu di mana Allah menggenapi janji. Sekali lagi bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa janji berkat itu bukan hanya sekedar kita terima, kita nikmati, tetapi juga sesuatu hal yang layak untuk kita perjuangkan. Ini juga yang dilakukan oleh Yakub. Ia bahkan dalam bacaan kita dikatakan bergulat dengan Allah, bergumul dengan Allah. Memang di situ tidak disebutkan, tetapi Hosea pasal 12 ayat 5 membantu kita untuk memahaminya. Di sana dipakai kata malaikat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar pelengkap, bukan hanya bunga-bunga kehidupan misalnya, tetapi berkat Tuhan itu sendiri adalah seluruh hidup kita yang senantiasa harus diperjuangkan. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi seperti Yakub, menjadi pemenang dalam pergumulan apapun. Ini yang dialami oleh Yakub dalam bacaan ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menerima penggenapan janji Allah, Yakub harus menanti selama 14 tahun lamanya. Ada jarak yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan bukan waktu yang sebentar. 14 tahun bisa saja mendatangkan ketidaksabaran, bisa saja mengundang keputusasaan. Tetapi 14 tahun itu terbentang perbedaan antara waktu kita dengan waktu Tuhan. Sehingga waktu atau tempat di mana Yakub menerima janji dan penggenapan janji Tuhan, Yakub memilih ketekunan bukan keputusasaan. Buktinya ia mau rela bekerja sampai 14 tahun kepada Laban. Ia memilih hidup dalam pengharapan dan bukan dalam kekecewaan. Ia berusaha dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dalam pergumulannya dengan Allah, di ayat yang ke-25 tadi dikatakan,
sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Ini mau mengingatkan kepada Yakub bahwa seberapa kuat pun ia tidak akan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Pangkal paha Yakub terpelecok mau mengingatkan kepada Yakub, juga mau mengingatkan kepada kita bahwa ada Allah di atas segalanya. Dan kita tidak akan mungkin menang atas apapun ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pangkal pahanya terpelecok menandakan bahwa kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tetapi kita bersyukur bahwa ada Allah yang senantiasa menuntun kita melewati setiap pergumulan, sehingga kita bisa keluar dari dalam pergumulan itu menjadi seorang pemenang. Kiranya kita pun senantiasa menjadi pribadi dalam menantikan janji Allah, memilih untuk bertekun di dalamnya, bukan justru berputus asa, bukan justru menyerah, tetapi hidup dalam pengharapan, sebab Allah akan senantiasa menyatakan janji berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Bahkan Allah akan menggenapinya, bukan sesuai waktu kita, melainkan sesuai dengan waktu Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani nomor 84, bait lagu yang pertama. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bersama berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita dengan melakukan nyanyian rohani 133, bait lagu yang pertama dan bait lagu yang kedua. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan setiap pengharapan iman dan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang senantiasa menuntun kami melewati perjalanan hidup. Kendatipun suka dan duka, menyenangkan dan tidak menyenangkan, seringkali kami hadapi, seringkali kami jumpai. Tetapi firman-Mu mengajar, mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Bahwa ada Allah yang senantiasa memberikan janji berkat-Nya bagi kami. Bahkan juga yang senantiasa menggenapi janji berkat-Nya bagi kehidupan kami. Sekalipun di dalam waktu yang tidak sebentar janji berkat itu digenapi, sebagaimana yang terjadi atas kehidupan atau pergumulan Yakub. Tetapi kami percaya bahwa waktu Tuhan selalu menjadi waktu yang terbaik untuk menggenapi janji berkat-Nya bagi kehidupan kami. Bahwa Allah terkadang membuat kami lebih tekun, lebih bersabar, lebih mempercayai Tuhan di dalam menjalani hidup, di dalam menantikan janji berkat-berkat Tuhan digenapi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu juga mengajak, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya siapapun kami tentulah memiliki kelemahan dan keterbatasan di hadapan Allah. Namun Allah terus memperlengkapi kami sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan, bahkan kemampuan untuk terus menjalani hidup, menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam berbagai kesaksian dan pelayanan, di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, badan pekerja majelis jemaat, penatua Syamas, koordinator daerah pelayanan, tim multimedia yang terus menata berbagai tanggung jawab pelayanan, sehingga boleh dinikmati oleh setiap jemaat-Mu yang sampai hari ini masih beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan terus memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu dalam berbagai tanggung jawab pelayanan bersama, bahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru setiap hari untuk hidup taat takut kepada Tuhan. Sekalipun masih di tengah-tengah situasi pandemi wabah COVID-19. Namun kami percaya dalam keadaan seperti ini pun Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menjaga, dan Tuhan terus memelihara hidup kami. Olehnya Tuhan kami tetap berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik yang sudah bekerja, yang sudah beraktivitas, bahkan juga jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Tuhan tuntun untuk dapat menemukan pekerjaan, sehingga berkat-berkat Tuhan tetap dapat dirasakan, dinikmati dari tengah-tengah kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Berkati jemaat-Mu yang bersyukur, bersuka cita karena pertambahan usia. Tuhan sempurnakan syukur sukacita mereka, sehingga mereka pun tetap menikmati janji berkat Allah, bahkan penggenapan janji berkat Allah di tengah-tengah hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Bapak Dr. Andus Soleman, Bapak J. De Parua, Nyonya Elsie De Parua, Nyonya Marta Yohanes Sakawael, masing-masing dalam pemulihan di rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan pulihkan kekuatan dan semangat mereka. Lewat makanan, air minum, obat-obatan, menjadi alat berkat di tangan Tuhan, beroleh kekuatan dan damai sejahtera. Jemaat-Mu yang berduka cita Tuhan berkati. Keluarga Ibu Carolina Abraham Mailoa, atas meninggalnya suami terkasih,
pada hari Jumat 24 Juli 2020, Saudara Haris Dabongga dan Saudara Hendro Suherman atas meninggalnya ayah terkasih pada hari Selasa 28 Juli 2025 masa. Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang berduka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bapa, terima kasih. Berkati persembahan syukur umat-Mu, sehingga terus dapat dipakai menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu, bahkan dimanapun berkat Tuhan dibutuhkan untuk mengemban tanggung jawab bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, organis, kantoria, tim multimedia, majelis jemaat hamba-Mu, Syama Yohana Rita, Tuhan berkati dalam berbagai tanggung jawab pelayanan. Bahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan berkati dalam berbagai tanggung jawab yang mereka kerjakan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami, syukur kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali bersama berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian rohani 131 bait lagu yang pertama. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia. Bimbing aku yang lemah, roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengandalkan bahkan memuliakan Tuhan, dan sebagai jaminanmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Segenap majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Arwan Saratu STH yang telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan. Juga kepada kantoria, organis, dan tim multimedia yang telah mendukung akan ibadah kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi dari nyanyian rohani 85 ayat yang pertama.
Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri tiada tahu berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Di tengah angin ribut dan ombak laut, beri jangan aku takut bahaya maut. Kulihat bergemilang cahayamu, berilah jangan hilang percayaku. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.